Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfiratnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalahu as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni 'ilma. Yang saya hormati saudara pengurus Masjid Jami'ul Hikmah, Ketua Masjid Jami'ul Hikmah Bapak Ustaz Qamaruddin, Ustaz Agus dan yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah. Alhamdulillah pada hadir bersama kita, di antaranya Ustaz Imam Mahmudi, Ustaz Hamzah Ahmad, Ustaz Haji Nurhani, Ustaz Haji Mustafa Salim, Ustaz Ramdhani, Ustaz Zayyadi, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Hamsin, Ustaz Muhammad Nur Syaudiri, dan para asatidzah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Hasim, Bapak Haji Sultan, Bapak Haji Yusuf Asmawi, dan banyak para orang tua kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hadirin hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita. Maaf, Ketua Mulia Subahat, Bapak Ustaz Haji Madani bin Haji Madani, Bapak Ustaz Haji Sahali, Bapak Ustaz Musyidin. Alhamdulillah pagi ini kita sudah berada di 17 hari yang ke-17 di bulan Rajab. Mudah-mudahan istighfar yang terus kita baca dan sudah kita baca dari permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga taubat-taubat kita terus sampai kita meninggal dunia, kita senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemuliaan daripada bulan Rajab, dan bulan Rajab dia mulia karena di dalamnya ada peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, yaitu peristiwa mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah SAW. Itulah mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. 10 hari menjelang daripada menyambut peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka penting kita mengenal dan mengetahui, juga mengambil hikmah yang terkandung banyak di dalamnya, sehingga disebutkan oleh ulama bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, bukan kejadian perjalanan jalan-jalan biasa, tapi dua mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah SAW setelah Al-Quran Al-Karim. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu lailatin afdalu 'indak?" Ya Rasul, malam apa yang paling istimewa bagi kamu? Nah, ditanya, malam apa yang paling istimewa bagi beliau sallallahu alaihi wasallam? Sebab malam ada istimewa bagi Rasul, ada malam istimewa bagi umatnya kita. Adapun malam-malam istimewa bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah itu yang disebut dengan malam-malam mustajab, yang diantaranya kata Nabi ada 5 malam dalam setiap tahunnya. Malam pertama di bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, nanti di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Ada setiap pekannya malam Jumat, kemudian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu malam-malam mulia bagi umat Rasulullah SAW, sehingga kita dianjurkan memanfaatkan dan mengambil sebanyak-banyaknya dengan kebaikan dan ibadah kita. Adapun malam bagi Nabi, ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, malam apa yang paling istimewa bagi engkau?" Rasulullah SAW menjawab, "Lailatul Usriyah." Itulah malam ketika aku di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu malam yang paling istimewa bagi Rasulullah SAW. Bagaimana tidak malam itu istimewa bagi Nabi? Karena pada malam itulah dalam puncaknya, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW ketika sampai ke langit yang ke-7, kemudian melewati Sidratul Muntaha, melewati lagi mustawa sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah langsung melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Melihat langsung dengan nyata. Itu yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadisnya, "Laqad ra'aitu Rabbi bi'ainai ra'si." Sungguh aku telah melihat Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di arsy. Bi'ainai ra'si, dengan mata kepalaku sendiri. Lihat nyata. Maka kata ulama, satu-satunya manusia, satu-satunya nabi dan rasul yang diizinkan oleh Allah melihat langsung zatnya Allah hanya Rasulullah SAW ketika masih hidup. Ketika masih hidup hanya Rasulullah yang diizinkan oleh Allah untuk melihat langsung zatnya Allah dan enggak pingsan. Adapun Nabi Musa yang kita kenal kisahnya, minta melihat zatnya Allah, lalu kata Allah, "Datanglah kau ke Bukit Sinai, nanti di belakang itu lihat ada aku." Begitu sampai bukit, "Ya Allah, di mana engkau?" "Aku di belakang bukit." Enggak sampai bisa melihat, pingsan enggak bisa sampai lihat. Adapun Rasulullah SAW masih hidup dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga insyaallah orang-orang yang beriman telah dijanjikan, telah
dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan surga. Itu kata Nabi dalam hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Kalian nanti akan melihat Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di surga. Ketika semua penduduk surga sudah masuk ke surga, sampai akhir man yadkhulul jannah, orang yang terakhir divonis masuk surga sudah masuk surga, bersih semua. Ada yang sudah lama di dalam neraka sudah diangkat semua. Lalu penduduk surga sedang menikmati kenikmatan surga, kenikmatan taman, indahnya tempat-tempat, dia permadani, keindahan, kemudian bidadari, makanan-makanan, buah-buahan, semua kenikmatan yang nggak bisa kita gambarkan, begitu nikmatnya itu surga. Saat itulah Allah izinkan kita semua orang beriman melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Maka kenikmatan-kenikmatan surga itu hilang. Ada kenapa? Ada kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Itulah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Nabi menyampaikan hadis ini, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana nanti cara kami? Benarkah bahwa kami orang-orang beriman insya Allah ketika sudah masuk ke dalam surga akan melihat Allah? Bagaimana caranya? Benarkah itu? Nyata apa hayalan doang? Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat ketika malam bulan purnama. Kalian melihat bulan purnama. Kita keluar lihat ke langit malam pertengahan bulan, kita lihat bulan bulat banget malam bulan purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan saat itu, nanti juga seperti itulah kalian akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal semuanya dalam keadaan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bawa satu kitab yang di situ menceritakan secara lengkap dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ya, mudah-mudahan dalam setiap malam Senin ini sampai mungkin kira-kira 3 kali Senin kita akan membaca, insya Allah selesai. Ya, kebanyakan kita mungkin mendengar karena sepintas-pintasnya, ya. Apalagi acara Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj tentang ceramah. Kadang yang diambil intinya doang, yaitu perintah sholat. Memang perlu kajian, perlu pengajian untuk mempelajari dan mengerti dan mengambil hikmah daripada peristiwa ataupun kejadian atau Isra, mukjizat Isra dan Mi'raj ini. Kenapa kata ulama? Mukjizat Isra dan Mi'raj, dua mukjizat besar, menyimpan di dalamnya, terkandung di dalamnya ratusan mukjizat. Dua mukjizat besar, tapi dalam setiap perjalanannya itu semua mukjizat, semua keajaiban maknanya. Ya, mukjizat itu amrul khaliqun lil alam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'inda al-bayt muttali'an baina rajulain id ataahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam fastalqawhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Wa fi riwayah furrija saqfu baiti fanazala Jibril fashaqqa min zighrati nahrihi ila asfali batnihi thumma qala Jibril li Mikail itini bi tusqin min ma'i Zamzam ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bishawab. Diceritakan dari awal perjalanan, karena perjalanan Al-Isra wal Mi'raj sesuai dengan namanya. Al-Isra diperjalankannya pada waktu malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina.
kemudian dari Masjidil Aqsa naik sampai kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perjalanan dari Mekah Palestina itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, saat itu di zaman itu butuh waktu perginya aja dengan mengendarai onta sebulan. Perginya doang sebulan. Kalau tambahin pulang pergi 2 bulan. Belum naik ke atas, belum di Mi'raj. Yang perjalanannya itu panjang lagi sebenarnya kalau mengikuti adat atau kebiasaan. Tapi perjalanan atau peristiwa Isra dan Mi'raj hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Itulah kata ulama, mukjizatnya di situ. Sampai ada kalimat di dalam surah Al-Isra itu, lailan. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan subhanalladzi asra. Lalu diartikan Maha suci Allah yang telah menjalankan pada waktu malam hari hambanya. Kan cukup semestinya kalau pemahaman Isra Mi'raj itu terjadinya semalam suntuk. Cukup pakai asra, karena artinya kan dijalankan pada waktu malam hari. Tapi kenapa ada kalimat lailan? Disitulah kata ulama, hikmatu tankirihi al-isyarah ila qillati muddatihi. Lailan nakirah kalau dalam ilmu nahwu. Bukan al-laila, bukan fil laili, bukan bil laili. Apa maknanya itu kalau lailan? Ay juz'un qalilun minal lail. Waktu yang sebentar dari bagian malam. Juz'un qalil, sangat sedikit. Sebentar. Di antaranya Al-Imam Ad-Dahrawi mengatakan dalam kitab sirahnya bahwa ulama yuqaddir qadral Isra wal Mi'raj bi thuluthi sa'ah gitu. Ulama sirah mengkadarkan, mengkira-kirakan kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya selesai dalam waktu 20 menit, sepertiga jam. 20 menit. Subhanallah. Bukan sepertiga malam terakhir. Sepertiga hampir 3 jam. Meskipun ada yang mengatakan seperti itu juga dari ulama. Tapi kata Imam Dahrawi cuma dalam waktu 20 menit. Sedangkan pulang perginya aja berapa bulan tadi semestinya? 20 bulan. Belum naik. Tapi rupanya Al-Imam Subki dalam kitab Hasyiatus Shawi, Al-Imam Shawi yang menghasyiakan tafsir Jalalain menyebutkan pendapat Imam Subki. Kata Imam Subki apa? Fi lahdatin, lebih cepat dari 20 menit gitu. Dalam waktu sekejap. Subhanallah. Ini kita berbicara kekuasaan Allah. Maka tidak bisa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dimasukkan terdahulu dengan akal. Yang pertama harus pakai iman. Begitu iman dah mantap, nancep, langsung beriman, percaya, maka akal akan menerima. Yang pertama iman, lalu akal akan mengikuti iman kita. Hanya terjadi dalam waktu sekejap. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana perjalanannya? Dimulai bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di samping Hijr Ismail. Tahu enggak ya? Hijr Ismail. Kalau di Ka'bah ada yang kayak setengah lingkaran gitu. Hijr Ismail. Nabi sedang tiduran. Tidur, bahasanya gitu dah ya. Tapi kalau tidurnya Nabi beda sama tidurnya kita ya. Kalau kita tidur dompet kita diacak-acak begini, kita nggak tahu belak balik pules ya. Tiba-tiba ngerokoknya kenceng banget. Tapi kalau Rasulullah atau para anbiya, apalagi Rasulullah, tidurnya tidak seperti itu. Itu yang kata Nabi, tanamu a'yununa wa la yanamu qulubuna.
mata kami meram, tapi hati kami senantiasa melek. Karena Nabi dan Rasul ini akan siap kapan saja didatangi oleh malaikat Jibril untuk diberikan dan disampaikan wahyu. Apa jadinya kalau Jibril turun bawa wahyu, Nabi lagi ngorok. Maka kata Rasulullah, kami nahnu al-anbiya, para nabi merem doang matanya, tapi hatinya melek. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu katanya Nabi sedang tidur-tiduran ditemani oleh dua sahabat yang bernama Sayyidina Hamzah, pamannya beliau, paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, wa banu ammi, dan anak daripada pamannya. Jadi misanannya, sepupunya Rasulullah, yaitu saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib lagi nemenin Nabi. Sambil dimakan apa lupa? Sambilan. Ya. Kan enak dengerin cerita sambil masuk kan? Iya terus apaan campur. Ya. Tiba-tiba atahu Jibril. Jadi Jibril mau datang kagak WA dulu. Ya kata ada grupnya zaman sekarang ya nggak pakai WA dulu. Mananya apa kata? Kenapa saya ngomong gitu? Beda dengan permintaan Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah, perjanjian. Tapi Rasulullah nggak pakai dijanjiin. Kenapa? Ini satu hal yang luar biasa. Karena kejadiannya akan istimewa. Nggak disangka, artinya kan gitu. Kalau sesuatu itu kan yang mujizat nggak disangka-sangka. Ya kayak Nabi Musa punya tongkat, dia nggak tahu tongkat bisa berubah jadi ular raksasa. Nah, kan nggak disangka. Perjalanannya pun nggak disangka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, Mikail, dan satu malaikat yang tidak disebutkan namanya, wallahu a'lam. Kemudian apa? Dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke samping sumur Zam-Zam Ka'bah. Nggak lama, nggak jauh dari situ, itu sumur Zam-Zam yang aslinya dulu. Ya. Karena dulu Ka'bah itu ya Zam-Zam di sekitar Makkah. Tempat tawaf itu dasarnya di situ. Tempat kita tawaf itu ya dasarnya sumur Zam-Zam. Ya. Tapi sekarang karena udah ya semuanya digunakan untuk tempat tawaf dan dialihkan dengan pipa-pipa ya untuk disebarkan. Wa ma'afah tamaru hatta jauh. Dibawalah Rasulullah ke samping sumur Zam-Zam fasal qaum. Maka para malaikat meminta supaya Nabi telentang. Jadi ada adabnya juga. Agak main telentang-telentangin aja. Mau disunat. Katanya mereka meminta para malaikat supaya Rasulullah terlentang dalam posisi terlentang. Kemudian apa? Fatawallahu minhum, maka terjadilah sesuatu, yaitu dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat pertama. Riwayat pertama, jadi Nabi sedang ada di Hijr Ismail lagi tidur. Riwayat kedua, wa fi riwayatin furrija saqfu baiti. Riwayat yang kedua ada yang mengatakan bahwa Nabi sedang berada di rumah daripada saudaranya Sayyidina Ali, itu yang perempuan, rumahnya Ummu Hani. Maka digabung sama ulama bisa jadi dua riwayat yang benar. Ya, yang pertama Nabi mungkin tidur di Hijr Ismail, kemudian selesai dari situ Nabi pindah ke rumah Ummu Hani. Nah, dari situlah katanya furrija saqfu baiti, tiba-tiba datang dari atas, nggak pakai pintu lagi malaikat, dirobek langit-langit rumahku, ya. Datang dengan mendadak. Itu tadi nggak pakai WA dulu, ya. Nggak pakai janjian. Karena dari situ kata ulama, dengan datangnya malaikat Jibril tiba-tiba dari arah atas, itulah menunjukkan keistimewaan. Nggak disangka-sangka juga. Fanazala Jibril,
Fashaqqa min taqrati nahri ila asfali batni. Maka dibelahlah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya nabi yang ada proses pembelahan dada untuk dibersihkan hatinya adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, la ghairu, tidak ada nabi yang lain kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mukjizatnya lagi sih. Keistimewaannya itu, keajaibannya. Dibelah dada Rasulullah. Ulama beda pendapat, bi alatin atau bi ghairi alat. Baik itu pakai alat ataupun tidak. Wallahu a'lam. Ya. Dibelah dadanya nyata, Pak. Dibelah dari jurusan ini setelah leher, ya, sampai sebelum pusat. Nyatanya di mana? Baca salat dulu dah ya. Biar saya konsentrasi. Aturan monitor. Adapun Rasulullah SAW dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya, mengalami selama hidupnya ada 5 kali. Ada mengatakan 4 kali. Yang pertama, wa huwa shaghirun 'inda murdi'atihi Halimah. Ketika beliau masih dalam umur bayi, masih dalam susuan Halimah Sa'diyah. Dibelah dadanya oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan hatinya. Kemudian yang kedua, inda bulughihi 10 sinin, ketika berumur 10 tahun. 10 tahun dia biasanya bermain dengan teman-temannya, sepantaran kalau kita bilang, ya, supaya tidak dibersihkan dari yang namanya bisikan-bisikan syaitan. Karena tujuan dari pembersihan hati itu, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya untuk dibersihkan ulqatun sauda, satu titik hitam segumpal darah hitam yang ada dalam diri Rasulullah. Dibersihkan dari mulai kecil, dibersihkan 2 kali. Yang ketiga, ketika beliau berumur 15 tahun. Yang keempat, ketika beliau berumur 40 tahun akan diutus dan diperintahkan oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Karena dalam pembelahan dada yang menjelang menerima wahyu ini ketika berumur 40 tahun, Rasulullah akan melihat bentuk asli daripada malaikat Jibril, bentuk asli. Karena selain itu puluhan ribu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah hanya 2 kali dalam bentuk asli. Yang pertama ketika turun wahyu yang pertama di Gua Hira, maka diriwayatkan Nabi pulang dari Gua Hira meriang bahasanya, panas dingin, kaget melihat ciptaan Allah yang namanya malaikat Jibril yang punya 600 sayap. Lihat asli, subhanallah. Satu sayapnya aja udah memenuhi cakrawala. Nah yang kedua kapan? Nih dalam peristiwa Isra Mi'raj, tepatnya ketika udah selewatin langit ke-7, Jibril masih dalam bentuk yang lain. Begitu sampai Sidratul Muntaha, menampakkan bentuk asli. Kata sekarang penampakan malaikat Jibril. Yang kedua, mana buktinya? Dalam surah An-Najm. Inda walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat dalam bentuk yang lain, dalam bentuk asli di kesempatan yang lain. Kapan? Ketika di Sidratul Muntaha. Subhanallah. Maka itu diantaranya dibersihkan hati. Dan dibersihkan hati itu bukan dibersihkan saja, diisi dengan iman, Islam, yakin, dan semua sifat-sifat mulia. Nah yang terakhir, beliau dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya pada waktu akan diisra-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata. Dari mana buktinya? Sayyidina Anas bin Malik
Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimnya Rasulullah, orang yang hidup bersama Nabi sampai Rasulullah wafat. 10 tahun terakhir sampai Rasulullah wafat. Khadimnya Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, sungguh aku pernah melihat tanda bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Jadi itu nyata. Kemudian kata ulama, kenapa kok pakai proses pembersihan gitu? Sebenarnya Allah bisa menciptakan manusia mulia ini, Rasulullah SAW, tanpa titik hitam itu. Itulah Allah menunjukkan bahwa yang aku ciptakan, yang kalian jadikan panutan Nabi dan Rasul, manusia juga seperti kalian. Bukan robot, bukan dia istimewa, sebagian organ tubuhnya beda. Ada organ tubuhnya sama, sampai titik hitamnya ada. Tapi dijaga oleh Allah dari kecil dan bersih terus. Dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan ilmu dan semua sifat-sifat mulia dan keyakinan. Itulah tujuannya. Karena pada akhirnya, kenapa pada puncaknya akan melihat zatnya Allah, maka dibersihkan dan diberikan kemantapan lagi Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, Allah menyelamatkan. Aku diciptakan seperti kalian. Ada titik hitam juga. Yang itu kata syaitan, kata Jibril, hadza haqqu syaitan. Ya Rasulullah, waktu Jibril bersih